Desas-desus adanya hubungan spesial antara Verrell Bramasta dan Fuji semakin kencang berhembus. Selain keakraban yang ditunjukkan keduanya, dukungan orang terdekat mereka pun semakin mempertebal harapan publik kalau kedekatan Verrell dan Fuji bisa bermuara ke pelaminan. Satu hal yang kemudian menarik perhatian publik adalah perubahan sikap yang ditunjukkan Verrell yang disebut lebih luas ketika sedang bersama Fuji. Setidaknya, hal itu tercermin dari gestur tubuh Verrell ketika bermain di wahana permainan anak bersama Fuji beberapa waktu lalu. Di momen tersebut, Verrell yang dikenal cool dan serius mendadak berubah menjadi sosok yang ekspresif. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come. Perubahan yang terjadi pada diri Verrell selama dekat dengan Fuji ternyata tak cuma asumsi publik belaka. Dalam sebuah kesempatan, Verrell tegas mengakui jika kedekatannya dengan Fuji memberikan banyak pengaruh baik dalam hidupnya. Selain itu, Verrell juga keberadaan Fuji membuat hidupnya jauh lebih berwarna. Apa ini sekarang udah nggak jadi kaku, makin nggak kaku. Sekarang makin lama sudah kaku. Masa? Oh iya. Banyak yang komentar. Oh begitu. Berkat Kak Verrell. Kak Verrell, banyak puji nggak sih Kak? Banyak puji nggak sih Kak? Jadi nggak kaku. Banyak pengaruh baik dari Mbak Fuji. Apa? Salah satunya apa pengaruh baik apa yang ada Kak? Bikin hidup lebih berwarna. Oh iya? Kasih lawan dulu, Kak. Kasih jalan dulu. Nah, sekarang main playground mau apa mau gitu. Mbak, kasih jalan dulu ya. Cukup ya, cukup ya. Siapa pernikahan gimana Kak? Kasih jalan dulu ya. Perubahan sikap yang ditunjukkan Verrell Bramasta pasca dekat dengan Fuji pun mendapat respon positif dari sang ayah Ivan Fadila. Tapi tadi Kak Verrell bilang dengan adanya Fuji mewarnai hidupnya gitu Om. Jadi nggak kaku nih sekarang, seperti apa mungkin Om? Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Terlihat berubah nggak sih? Saya pikir gitu loh, Verrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Tak hanya perubahan sikap, kedekatannya dengan Fuji pun tampaknya juga turut mempengaruhi sudut pandang Verrell dalam melihat masa depan. Eko Patrio, salah satu sahabat dekatnya, mengatakan jika saat ini Verrell mulai berpikir untuk membangun bisnis untuk bisa menjamin kehidupan keluarganya kelak ketika memutuskan untuk menikah dan berumah tangga. Verrell maunya sekarang Verrell udah tingkatannya bagus loh, mau bisnis. Jadi dia memang kelihatannya udah punya plan tersendiri bahwa dia selain berpolitik, dia juga ingin berbisnis. Jadi karena dia bilang kalau di entertain kan kadang-kala fluktuatif, hari ini syuting besok enggak dan sebagainya. Jadi artinya kalau orang mau berbisnis, mau punya usaha, artinya dia ada side lain gitu untuk merajut
keluarga dan anak. Sayangnya, sampai saat ini baik Pharrell maupun Fuji belum mau secara terbuka mengungkap status hubungan mereka. Namun, dari gelagat yang ditunjukkan mereka saat menghabiskan waktu bersama, keduanya seperti menunjukkan jika ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh. Ada kartu Benova sama kartu Jarod ya. Jadi di sini memang lagi berbunga-bunga sih satu sama lain. Dari Fujinya tuh kayak, wah, gue nih ketemu cowok yang pas nih, selama ini enggak. Ada yang kayak Pharrell juga merasa klik dan cocok dengan Fuji seperti itu. Dari Fujinya merasa berbunga-bunga, dari Pharrell juga merasa klik, aku nemuin cewek itu yang pas seperti Fuji. Berarti memang benar-benar dengan adanya. Kadang-kadang ini memang benar adanya, tapi belum terlalu dipublikasikan. Oke ya teman-teman, di sini aku lihat memang keduanya mungkin akan manjang, cuman belum mau mempublikasikan ke publik. Jadi kayak tetap di belakang layar. Kalaupun dekat dan berpacaran, statusnya itu di belakang layar, tidak official di depan layar. Seperti yang diketahui, awal mula dugaan adanya hubungan spesial antara Pharrell dan Fuji terendus saat mereka berdua tampil serasi saat melakukan tur gedung di DPR RI. Kala itu, Pharrell yang kini berstatus sebagai anggota dewan mengajak Fuji berkeliling melihat representasi dan negosiasi. Jadi untuk segi bahasa menurut saya ada baiknya jika kita semua dipersiapkan untuk bisa melakukan 3 aspek itu dengan baik. Di era digitalisasi ini, diplomasi sendiri sudah ada strand yang bernama digital diplomacy. Saya penasaran aja apakah BKSAP DPR RI ini juga memiliki rencana untuk memperkuat digital diplomasi menggunakan sosial media untuk institusi kita ini. I'm hopeful that through regional conferences like this, we can elevate our parliamentary relationships and also empower 3 things. Empower the citizens, raise awareness, and also increase the readiness of the people.
mendeskripsikan sosok Pharrell, Fuji terkesan tak segan untuk membeberkan pandangannya. Dewasa, soft spoken, terus pemikirannya ternyata sangat kritis dan sangat takut banget lagi. Teliti banget ternyata, orangnya teliti banget dan sangat sensitif. Perfeksionis ya? Banget ya? Kita tuh benar-benar sempurna banget sih kan. Ya Masya Allah banget, tante hebat ngedidik. Pharrell-nya Masya Allah, terbaik. Di sisi lain, baik Vena Melinda sebagai ibunda Pharrell maupun Haji Faisal dari pihak keluarga Fuji sama-sama sepakat jika sebagai orang tua mereka hanya bisa mendoakan dan memberi restu. Yang pasti, baik Pharrell maupun Fuji sampai saat ini belum pernah melakukan pembahasan serius terkait hubungan mereka. Kalau soal itu, soal berumah tangga itu artinya mau punya suami, mau punya istri, itu saya selaku orang tua selalu memulangkan kepada anak. Saya sebagai orang tua hanya sifatnya memberikan pandangan-pandangan dan memberikan restu, ya itu sifatnya saya sebagai orang tua. Jadi saya nggak mau terlalu mengatur-ngatur banget, terlalu memaksa seperti zaman Siti Nurbaya, tentu tidak. Jadi kita kembalikan kepada yang akan menjalani, ya, anak yang menjalani ya kita beri pandang sedikit. Berarti secara garis besar Pak Haji setuju dengan hubungan Fuji dan Pharrell? Ya makanya saya ulangin kepada anak bagaimana penyampaian anak kepada kita, bagaimana pembicaraan anak kepada kita, tentu di situ kita bahas lebih lanjut. Tapi kan sekarang anak saya kan ya biasa-biasa aja, berteman biasa-biasa aja, nggak ada yang mengarah ke mana-mana, belum sih, belum ada pembicaraan yang lebih jauh. Biasa-biasa aja, anak saya sekarang berteman dengan saya. Pokoknya terbaik buat Pharrell ya, aku selalu doain, selalu support siapapun, karena kan kita nggak tahu ya jodohnya anak kita siapa, tapi aku yakin kalau kita doain dengan tulus, ikhlas, pasti nanti jodohnya akan ada dan Pharrell pasti akan cerita sama aku. Tapi untuk Ya kan yang ngejalanin nanti bukan aku ya, tapi yang jelas kalau aku sama siapapun ya, kalau orangnya baik, orangnya attitude-nya menyenangkan, aku pasti. Satu yang pasti, atas hal-hal positif yang didapat kedua belah pihak selama menjalin kedekatan, Verfu sekumpulan netizen yang mendukung hubungan Pharrell dan Fuji gencar berdoa agar mereka berdua bisa berjodoh. Di beberapa postingan TikTok Pharrell, penggemar Pharrell dan Fuji sama-sama berharap jika kedekatan yang terjalin bisa langgeng sampai ke pelaminan. Alhamdulillah kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti